Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita masih belajar pranikah. Sekali lagi saya ingatkan, pranikah bukan hanya untuk orang yang akan menikah. Pranikah lebih baik diberikan kepada anak-anak kita bahkan sedini mungkin. Mungkin bentuknya berbeda, bobotnya berbeda. Tapi kalau anak kita masih SD, kemudian diperkenalkan pranikah dalam bentuk apa? Seperti apa perbedaan? Ada laki, ada perempuan, ada bedanya. Itu ibu dan bapak ada bedanya. Kemudian di dalam perkembangannya ketika SMP dan SMA lebih dalam lagi. Bahkan kita bisa membekali segala sesuatu yang sangat dibutuhkan anak-anak muda di zamannya. Ketika 12-18, 6 tahun ketiga, seorang anak menjalani kehidupannya, maka dia memasuki tahap membangun identitas diri, jati diri. Dan ada sedikit perbedaan di dalam proses anak muda ini, SMP, SMA. Yaitu mereka ingin mencoba, ingin mengalami, ingin tahu lebih banyak apapun. Dan kalau itu berhubungan dengan pria dan wanita, kemudian diberikan pemahaman yang cukup kepada mereka oleh orang tuanya akan sangat baik. Sehingga mereka tidak lagi kaget ketika suatu kali tiba-tiba setelah kuliah baru mengenal perbedaan pria wanita. Wow, itu mengagetkan. Tapi kalau sedini mungkin bisa tahu, itu akan sangat menolong. Sekali lagi, pranikah bukan hanya untuk mereka yang akan menikah. Pranikah lebih baik sedini mungkin diajarkan pada anak-anak kita. Apalagi kalau kalian mau menikah. Apalagi kalau kalian mau menikah. Saya ingatkan dulu bahwa pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian dan disertai keintiman seumur hidup. Ini definisi pernikahan menurut saya. Nah, persahabatan pria wanita ini akan sangat baik kalau didasari pengertian demi pengertian. Apa kekuatannya pria, apa kelemahannya pria, apa kekuatannya wanita, apa kelemahannya wanita. Bahkan ketika kalian memasuki konseling pranikah, kalau kamu ini cowoknya, dan kamu ini tahu, kamu memahami, kamu mengerti. Kalau kamu akan menikah dengan cewekmu ini, calon istrimu ini, maka pengetahuanmu, pengertianmu mesti cukup imbang. Kenapa? Kalau tidak, nanti kalau terlalu jauh, maka kamu paham, dia tidak paham. Kamu tidak masalah di 1-2 hal karena kamu sudah tahu bahwa itulah wanita. Tapi pasanganmu tidak tahu bahwa inilah pria dan itu perbedaan dasarnya. Bayangkan loh. Maka ya timpang. Kalau timpang seperti ini yang terjadi apa? Ya persahabatannya tidak mulus dalam ngobrol berbagi hati. Kenapa? Benturan, perbedaan, pertengkaran. Jadi walaupun kalian ini sudah cukup dalam tanda petik dewasa, mau menikah. Kalau kamu tahu dan pasanganmu itu ternyata belum sepenuhnya tahu, mesti mengejar. Dan waktu 3 bulan, 6 bulan dalam konseling pranikah, sebenarnya tidak cukup waktu. Saya sih mengusulkan kalau bisa, idealnya, konseling pranikah itu justru setahun sebelumnya. Pak, terlalu lama. Untuk apa, Pak? Kalau kalian pelajari keluarga Indonesia ini, dari bagian pranikah, bagian keluarga, bagian pernikahan, bagian parenting, mertua dan menantu, kalian akan tahu. Ternyata begitu banyak hal yang perlu dipahami.
Tapi terserah kalian. Terserah juga konselor pranikahnya, karena kan itu artinya mengambil waktunya. Kalau 1 tahun ya dianggap 12 bulan, pertemuan 2 kali dalam sebulan, berarti kan 24 pertemuan. Kalau dijalani, wow, akan sangat menarik. Terlebih lagi kalau konselor pranikahmu itu cukup paham keseimbangan. Sekali lagi saya garis bawahi keseimbangan. Mengapa? Karena konseling pranikah harus diberikan secara seimbang. Ketika bicara perbedaan pria wanita, harus dimulai dengan persamaan pria wanita. Karena kalau hanya bicara perbedaan, nanti kemudian hanya dibicarakan tentang kehebatan, kekurangan salah satu pihak. Tapi kalau persamaan dibahas, maka akan mengerti bahwa oh dasarnya sama kok. Sedikit ada perbedaannya is okay. Jadi pranikah itu penting. Pranikah itu penting. Nah, kita memasuki poin yang ke-7 tentang perbedaan pria wanita. Perbedaan pria wanita sebelumnya adalah perbedaan secara fisik, logika, emosi, keinginan, proses hasil, kemudian kemampuan bicara. Sekarang kita akan belajar perbedaan pria wanita dalam membangun hubungan. Lebih hebat mana dalam membangun hubungan? Lebih hebat mana pria atau wanita? Secara umum. Secara umum, lebih hebat mana, lebih cair mana menantu pria dengan menantu wanita? Lebih cair mana? Lebih cair berbicara kepada mertuanya, lebih cair berbicara kepada ipar-iparnya secara umum. Berikutnya lagi, lebih cair mana ketika seseorang baru memperkenalkan diri dengan orang yang asing? Lebih cair mana, laki atau perempuan? Mungkin kalian mengatakan, sama-sama cairnya Pak, sama-sama hebatnya. Oh iya, kalau dia terlatih. Contoh adalah sales people. Karena saya membaca satu artikel, tidak baik mengatakan salesman, saleswoman. Sales people. Sales people, orang yang menjual sesuatu barang dengan tujuan tertentu, dengan karakteristik tertentu, mereka sudah dilatih. Sehingga mereka bisa, mau laki atau perempuan, mereka memiliki kemampuan untuk membangun hubungan, membangun jembatan, kemudian memperkenalkan produknya. Tetapi secara umum, wanita lebih baik dalam membangun hubungan. Lebih luas, lebih cair. Lebih luas, lebih cair. Pria berfokus pada tujuan di depan. Fokus hanya memikirkan hal-hal yang penting-penting saja sesuai dengan panggilannya sebagai pemimpin. Maka dia tidak perlu mengutarakan semuanya di depan. Ada strateginya. Pria mungkin terbawa begitu. Atau memang dasarnya seperti itu. Tidak banyak bicara. Kita sudah belajar sebelumnya. Pria tidak banyak bicara, wanita lebih banyak bicara. Sehingga inilah yang membuat wanita lebih cair. Nah, sekarang perhatikan. Kalau pria dan wanita beda kekuatan membangun hubungan. Perhatikan para bapak-bapak. Ketika kumpul dengan keluarganya. Lalu perhatikan pada area yang sama, di waktu yang sama. Ibu-ibu ini kumpul dengan sesama ibu. Siapa yang lebih ramai? Ya pasti ibu-ibu dong. Siapa lebih kuat berbicara? Pasti ibu-ibu dong. Kalau pria mungkin mau bicara hobi dan segala macamnya, ya berapalah. Saya anggap 1 jam lah. Ibu-ibu bisa 3 jam, bisa 5 jam loh. Artinya memang kekuatan membangun hubungan wanita itu lebih kuat dan lebih cair, lebih luas. Jadi kalau suatu kali suamimu sulit untuk
kamu ajak kumpul keluarga, saya beritahu, itu normal, itu umum. Itu umum. Suatu kali, kalau suamimu itu dengan mertua, dengan ayah ibumu, itu cuma bicara 1-2 patah kata dan berhenti, itu umum. Punya teman banyak. Mengapa? Karena secara umum memang pria tidak terlalu suka membuka dirinya. Dia hanya membuka pintunya sedikit. Sedangkan wanita, apalagi dengan temannya, sahabatnya, maka dia akan buka semuanya. Kalau toh tidak buka semuanya, dia punya bahan untuk berbicara, membangun hubungan. Jadi dalam membangun hubungan, pria kalah dalam tanda petik dengan wanita. Ini secara umum, mungkin secara khusus. Pak, saya pernah bertemu, Pak, seorang pria. Waduh, Pak, ramah, bagus, ngobrol, enak diajak ngomong apa saja. Oh, itu tidak banyak orang begitu. Tapi secara umum, dalam membangun hubungan, wanita lebih unggul, lebih kuat. Sehingga ini harus diharmonisasikan. Jangan salahkan, jangan marah kepada suamimu kalau memang suamimu itu tidak banyak bicara. Temani dia bicara, temani dia ngobrol. Kemudian dalam tanda petik, latihlah berbicara ketika di rumah. Membangun hubungan. Coba ajari dia, kalian bahkan bisa diskusikan bagaimana caranya, pembicaraan apa yang menarik, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kalian akan dapatkan kekuatan yang sama dalam membangun hubungan dalam keluarga. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, masih dalam perbedaan pria dan wanita. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.